never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take. Marc Marquez diibaratkan sebagai singa yang lapar untuk kemenangan bersama Ducati di MotoGP 2025. MotoGP 2025 diprediksi akan menjadi musim yang penuh gairah dan tantangan, terutama dengan kehadiran Marc Marquez di tim pabrikan Ducati Lenovo. Setelah resmi bergabung, Marquez membawa semangat dan ambisi luar biasa untuk kembali ke puncak podium, layaknya seekor singa yang lapar akan kemenangan. Bagi Marquez, musim 2025 menjadi babak baru dalam karirnya setelah bertahun-tahun bersama Honda. Langkah besar ini memperlihatkan tekad pembalap 8 kali juara dunia tersebut untuk tetap menjadi yang terbaik, bahkan di usia 31 tahun. Dalam sesi wawancara usai tes pramusim di Barcelona pada 19 November 2024, Marquez mengungkapkan bahwa dirinya merasa seperti terlahir kembali bersama Ducati. "Saya merasa energinya berbeda. Motor ini memberi saya kepercayaan diri, dan saya tahu saya memiliki peluang besar untuk kembali meraih kemenangan," ujar Marquez. Hanya beberapa hari setelah menjajal Desmosedici GP25, Marquez langsung menunjukkan performa luar biasa. Dalam tes pramusim tersebut, ia berhasil mencatatkan waktu tercepat keempat, bersaing ketat dengan pembalap-pembalap unggulan seperti Francesco Bagnaia, Fabio Quartararo, dan Alex Marquez. Menurut General Manager Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, kemampuan Marquez untuk beradaptasi dengan cepat pada motor baru adalah sesuatu yang luar biasa. Marc adalah pembalap istimewa. Dia langsung memahami karakter Desmosedici dan mampu mendorong batasan motornya. Semangatnya seperti singa yang lapar akan kemenangan, kata Dall'Igna. MotoGP 2025 bukan hanya tentang adaptasi motor baru bagi Marquez, tetapi juga tantangan untuk menaklukkan dominasi rival-rival beratnya. Marquez menyadari bahwa persaingan di Ducati, dengan Francesco Bagnaia sebagai juara dunia 2 kali, 2022 dan 2023, akan menjadi batu ujian yang besar. Namun, Marquez menegaskan bahwa dirinya siap bekerja sama dengan Bagnaia untuk membawa Ducati ke puncak. "Kami memiliki misi yang sama, menang. Bagnaia adalah pembalap luar biasa, dan saya menghormatinya. Tetapi di trek, saya selalu lapar untuk menjadi yang terbaik," ungkap Marquez. Bos Ducati, Claudio Domenicali, dan seluruh tim Ducati Lenovo menyambut antusias kehadiran Marquez. Domenicali percaya bahwa kombinasi Marquez dan Bagnaia akan menjadi senjata utama Ducati untuk mendominasi MotoGP 2025. Marc adalah seorang juara sejati. Semangat dan dedikasinya untuk menang adalah sesuatu yang menginspirasi. "Kami percaya bahwa dia akan membawa Ducati ke level yang lebih tinggi," ujar Domenicali. Dengan semangat juang yang luar biasa dan dukungan penuh dari tim pabrikan Ducati, banyak yang percaya bahwa Marc Marquez memiliki peluang besar untuk merebut kembali gelar juara dunia MotoGP. Kehadiran Marquez di Ducati bukan hanya memberikan warna baru, tetapi juga meningkatkan ekspektasi bahwa MotoGP 2025 akan menjadi salah satu musim paling kompetitif dalam sejarah. "Saya akan melakukan segalanya untuk menang. Saya lapar, sangat lapar untuk kembali ke podium tertinggi," tegas Marquez. MotoGP 2025 kini menjadi medan pertempuran yang sangat dinantikan. Akankah singa Marquez berhasil menunjukkan taringnya dan membawa Ducati ke puncak kejayaan? Dunia balap kini menunggu jawabannya. Francesco Bagnaia kagum, Marc Marquez langsung jadi yang tercepat di tes pramusim MotoGP 2025 dengan Desmosedici EP25. Tes pramusim MotoGP 2025 di sirkuit Barcelona Catalunya pada 19 November 2024 menjadi ajang pembuktian bagi Marc Marquez. Baru pertama kali menjajal Ducati Desmosedici GP25, pembalap 8 kali juara dunia itu langsung mencuri perhatian dengan catatan waktu tercepat. Hasil ini membuat rekan setimnya, Francesco Bagnaia, kagum dan memberikan pujian tinggi. Marquez baru saja bergabung dengan Ducati Lenovo Team untuk musim 2025. Meski banyak pihak memprediksi masa adaptasi yang sulit,
Marquez membalikan ekspektasi dengan performa impresifnya di tes pramusim. Ia berhasil mencatatkan waktu terbaik, mengungguli beberapa pembalap yang lebih lama mengenal karakter Desmos Cedici. Ini sangat luar biasa. Baru pertama kali naik Desmos Cedici GP25, Mark sudah menunjukkan kemampuannya. Dia cepat beradaptasi dengan motor ini, dan itu bukan hal mudah, ujar Bagnaia yang juga tampil solid di tes tersebut. Bagnaia, juara dunia MotoGP 2022 dan 2023, mengakui bahwa gaya balap Marquez membawa dimensi baru bagi Ducati. Mark memiliki pendekatan unik dalam mengendarai motor. Saya rasa, ini akan menjadi keunggulan besar bagi tim musim depan, tambahnya. Desmos Cedici GP25 adalah motor terbaru Ducati yang dirancang untuk menghadapi persaingan ketat di MotoGP 2025. Motor ini membawa sejumlah pembaruan signifikan, mulai dari peningkatan aerodinamika hingga efisiensi tenaga. Menurut Marquez, GP25 terasa lebih mudah dikendarai dibandingkan motor sebelumnya. Motor ini luar biasa, stabil di tikungan dan sangat responsif. Saya bisa memanfaatkan seluruh potensi motor ini, dan hasilnya langsung terlihat di catatan waktu, ungkap Marquez. Bagnaia tak ragu memuji Marquez sebagai salah satu pembalap terbaik yang pernah ada. Menurutnya, kehadiran Marquez di Ducati memberikan tantangan sekaligus motivasi tambahan. Mark adalah sosok spesial. Dia selalu bisa menemukan cara untuk menjadi cepat, tidak peduli apa motor yang dia gunakan. Saya merasa beruntung bisa belajar darinya di tim ini, kata Bagnaia. Bagnaia juga optimis bahwa kehadiran Marquez akan membantu Ducati mencapai target ambisius mereka, termasuk mempertahankan gelar juara dunia. General Manager Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, turut memberikan komentar atas performa Marquez di tes pramusim ini. Menurutnya, hasil tersebut membuktikan bahwa keputusan merekrut Marquez adalah langkah tepat. Kami tahu Mark memiliki kualitas luar biasa, tetapi hasil ini melampaui ekspektasi kami. Dia tidak hanya cepat, tetapi juga mampu memberikan masukan berharga untuk pengembangan motor, ujar Dall'Igna. Meski tampil impresif di tes pramusim, Marquez tetap merendah dan menegaskan bahwa dirinya masih dalam tahap adaptasi. Ini baru langkah awal. Masih ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk memastikan performa ini konsisten sepanjang musim, kata Marquez. Namun, dengan dukungan penuh dari Ducati dan rekan setimnya, Marquez optimis bisa memberikan hasil terbaik di MotoGP 2025. Penampilan Marc Marquez di tes pramusim MotoGP 2025 menjadi sinyal kuat bahwa Ducati memiliki kombinasi pembalap dan motor yang sangat kompetitif. Dengan Francesco Bagnaia dan Marc Marquez di barisan depan, Ducati siap menghadapi tantangan musim depan dengan percaya diri. Bagnaia menyimpulkan, saya yakin kami bisa mencapai sesuatu yang luar biasa tahun ini. Dengan Marc di tim, segalanya mungkin terjadi. MotoGP 2025 kini semakin menarik untuk dinanti, dengan Ducati sebagai favorit utama untuk mendominasi musim ini. Akankah kombinasi Marquez dan Bagnaia membawa Ducati ke puncak kejayaan? Dunia balap kini menunggu jawabannya. Marc Marquez dituduh hianati KTM. Red Bull gagal membawanya ke tim Austria. Kisah kepindahan Marc Marquez di MotoGP terus menjadi sorotan, terutama setelah ia menolak tawaran menggiurkan dari KTM. Red Bull, sponsor utama KTM, dikabarkan sempat berusaha keras membujuk Marquez untuk bergabung dengan tim pabrikan Austria tersebut. Namun, keputusan Marquez untuk memilih Gresini Racing, sebuah tim satelit Ducati yang dianggap kurang bergengsi, memicu berbagai spekulasi tentang strategi karir pembalap Spanyol itu. Bos KTM bahkan memberikan bocoran mengejutkan bahwa Marquez sebenarnya mengincar kursi di tim pabrikan Ducati pada MotoGP 2025. Pada akhir 2023, Red Bull dan KTM gencar melakukan negosiasi untuk menarik Marc Marquez. Sebagai salah satu pembalap paling sukses dalam sejarah MotoGP, kehadiran Marquez di KTM diyakini dapat membawa tim ke level yang lebih tinggi. Bahkan, Red Bull dilaporkan siap menawarkan paket finansial dan teknis yang luar biasa demi meyakinkan Marquez. Namun, meskipun tawaran itu menggiurkan,
Marquez justru menolak dan memilih bergabung dengan Gresini Racing untuk musim 2024. Keputusan ini mengejutkan banyak pihak, mengingat Gresini adalah tim satelit Ducati yang tidak memiliki sumber daya sebesar KTM. Dalam sebuah wawancara, Marquez menjelaskan bahwa pilihannya untuk bergabung dengan Gresini didasarkan pada alasan strategis. Ia mengaku ingin menguji kompetitivitas dirinya bersama tim satelit sebelum membuat keputusan besar tentang masa depannya di MotoGP. Gresini akan menjadi penentu karir saya. Jika saya kompetitif bersama mereka, saya akan tetap bertahan di MotoGP. Jika tidak, mungkin saatnya saya pensiun dari dunia balap ini, kata Marquez dengan jujur. Namun, beberapa pengamat MotoGP meragukan alasan tersebut. Mereka menilai bahwa Marquez sebenarnya memiliki agenda tersembunyi dengan memilih Gresini sebagai langkah awal menuju Ducati Lenovo, tim pabrikan Ducati yang menjadi dominator dalam beberapa musim terakhir. Bos KTM, Pete Beirer, tidak tinggal diam. Dalam sebuah wawancara, ia secara belak-belakan menyebut bahwa Marquez memiliki rencana jangka panjang yang lebih besar daripada sekadar membalap bersama Gresini Racing. Mar adalah pembalap yang sangat cerdas. Saya yakin dia tidak memilih Gresini hanya untuk membuktikan sesuatu. Dia tahu bahwa jika dia tampil baik bersama Gresini, pintu untuk bergabung dengan Ducati Lenovo akan terbuka lebar pada 2025, ujar Beirer. Beirer juga menambahkan bahwa KTM merasa dikhianati oleh keputusan Marquez. Kami telah memberikan tawaran terbaik kami, tetapi dia lebih memilih jalan lain. Itu adalah haknya, tetapi kami tahu dia tidak sepenuhnya jujur tentang rencananya, tambahnya. Kabar bahwa Marquez mengincar kursi di Ducati Lenovo pada 2025 semakin kuat setelah penampilannya yang mengesankan bersama Gresini di awal musim 2024. Marquez tampaknya ingin membuktikan bahwa ia masih mampu bersaing di puncak, bahkan dengan tim satelit. Jika ia sukses, Ducati Lenovo kemungkinan besar akan mempertimbangkan Marquez untuk menggantikan salah satu pembalap mereka. Pilihan Marquez juga dipandang sebagai langkah strategis untuk mengamankan masa depan di tim terbaik. Dengan bergabung ke Ducati Lenovo, Marquez akan mendapatkan kesempatan untuk kembali merebut gelar juara dunia bersama motor yang terbukti kompetitif. Keputusan Marquez telah memicu berbagai reaksi dari penggemar MotoGP. Banyak yang memuji langkahnya sebagai bukti keberanian dan kepercayaan diri, sementara yang lain mengkritiknya karena dianggap bermain aman demi masa depannya. Di sisi lain, keputusan Marquez juga membuat KTM kehilangan salah satu peluang terbesar mereka untuk merekrut pembalap kaliber dunia. Marc Marquez sekali lagi menunjukkan bahwa ia bukan hanya pembalap hebat di lintasan, tetapi juga seorang strategis ulung di luar arena. Dengan memilih Gresini Racing sebagai batu loncatan, ia membuka jalan menuju tim pabrikan Ducati Lenovo yang menjadi tujuan utamanya pada 2025. Sementara itu, KTM dan Red Bull harus menerima kenyataan pahit bahwa mereka kehilangan peluang besar untuk membawa Marquez ke tim mereka. Drama ini dipastikan akan terus menjadi pembicaraan hangat di dunia MotoGP, terutama dengan perkembangan yang akan terjadi pada musim-musim mendatang. KTM bangkrut karena tak bisa rekrut Marc Marquez, Pete Beirer kecam keputusan Marquez. Kabar mengejutkan kembali mengguncang dunia MotoGP setelah KTM mengumumkan kebangkrutan mereka. Salah satu penyebab yang disebut-sebut memperparah situasi finansial tim Austria ini adalah kegagalan mereka merekrut Marc Marquez, yang justru memilih bergabung dengan tim pabrikan Ducati Lenovo untuk musim 2025. Bos KTM, Pete Beirer, secara terbuka mengkritik keputusan Marquez dan menyatakan bahwa langkah pembalap Spanyol itu menjadi pukulan telak bagi masa depan timnya. Pada akhir musim 2023, KTM berusaha keras untuk merekrut Marc Marquez, pembalap yang sudah mengukir nama besar sebagai salah satu legenda MotoGP. Pete Beirer, direktur olahraga KTM, bahkan melakukan pendekatan intensif dengan tawaran besar yang dirancang untuk menarik minat Marquez. Namun, pembalap berjulukan The End of Cervera, itu menolak tawaran tersebut dan lebih memilih bergabung dengan Gresini Racing sebagai langkah sementara sebelum akhirnya menandatangani kontrak dengan Ducati Lenovo. Langkah Marquez ini memicu banyak pertanyaan. Mengapa seorang pembalap dengan reputasi sebesar itu menolak tawaran dari tim yang sedang naik daun seperti KTM?
Jawabannya kini semakin jelas. Marquez sudah melihat masalah finansial yang mengintai KTM, dan ia memutuskan untuk mencari stabilitas di tim lain yang lebih mapan secara ekonomi. Dalam sebuah wawancara usai pengumuman kebangkrutan KTM, Pete Beirer tak bisa menyembunyikan kekecewaannya terhadap Marc Marquez. Menurutnya, keputusan Marquez untuk menolak KTM adalah salah satu faktor utama yang mempercepat kejatuhan tim tersebut. Kami sudah memberikan segala yang kami bisa untuk menarik Marquez, tetapi dia memilih untuk pergi ke Ducati. Itu adalah keputusan yang egois dan tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap tim kami, ujar Beirer dengan nada emosional. Kami tahu bahwa dengan Marquez, kami bisa bersaing di level tertinggi. Tapi tanpa dia, situasi menjadi jauh lebih sulit. Beirer juga menambahkan bahwa KTM sebenarnya memiliki potensi besar untuk tetap kompetitif di MotoGP. Namun, kegagalan merekrut pembalap kaliber Marquez membuat tim kehilangan arah dan kepercayaan dari sponsor besar yang selama ini menjadi tulang punggung keuangan mereka. Kebangkrutan KTM telah meninggalkan jejak yang mendalam di dunia MotoGP. Selain menghilangnya salah satu tim kompetitif dari grid, banyak pembalap dan staf teknis KTM yang kini kehilangan pekerjaan. Situasi ini juga memengaruhi struktur kompetisi, dengan beberapa tim lain berjuang untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan KTM. Di sisi lain, langkah Marc Marquez menuju Ducati Lenovo semakin mempertegas posisinya sebagai pembalap dengan visi karir yang tajam. Setelah musim singkat yang sukses bersama Gresini Racing, Marquez kini bergabung dengan tim pabrikan Ducati yang memiliki rekam jejak solid dalam beberapa musim terakhir. Kombinasi Marquez dengan motor Desmos Edici diprediksi akan menjadi salah satu kekuatan dominan di MotoGP 2025. Keputusan Marquez untuk bergabung dengan Ducati Lenovo telah menuai banyak pujian dari para pengamat MotoGP. Tim pabrikan Italia itu menawarkan stabilitas finansial dan motor yang terbukti kompetitif, sesuatu yang tidak dimiliki KTM dalam beberapa tahun terakhir. Marquez pun menyatakan bahwa keputusannya ini didasarkan pada analisis mendalam terhadap situasi setiap tim. Saya tidak ingin mengambil risiko dengan bergabung ke tim yang tidak stabil. Ducati adalah pilihan terbaik bagi saya untuk terus bersaing di level tertinggi, kata Marquez. Saya menghormati KTM, tetapi pada akhirnya, saya harus memikirkan masa depan karir saya. Kebangkrutan KTM menjadi pelajaran pahit bagi dunia MotoGP tentang pentingnya manajemen finansial dan pengambilan keputusan strategis. Sementara itu, Marc Marquez sekali lagi membuktikan dirinya tidak hanya sebagai pembalap hebat, tetapi juga seorang profesional yang memiliki visi jangka panjang. Dengan Ducati Lenovo, Marquez kini bersiap untuk kembali mendominasi MotoGP, sementara KTM harus menerima kenyataan pahit akibat kegagalan mereka merekrut sang bintang. Slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Andrea Dovizioso kagum, Marc Marquez gabung Ducati Lenovo MotoGP 2025 dan sukses finish keempat di tes pramusim. Marc Marquez resmi menjadi bagian dari Ducati Lenovo Team untuk musim MotoGP 2025. Keputusan yang telah menciptakan gelombang besar di dunia balap motor. Marquez, yang tampil mengesankan di tes pramusim di sirkuit Barcelona pada 19 November 2024, berhasil mencatatkan waktu tercepat keempat dengan Desmos Edici GP25. Keberhasilan ini semakin menarik perhatian publik setelah muncul laporan bahwa ia membawa dua sponsor besar, Repsol dan Red Bull, sebagai pendukung utamanya. Keputusan Marc Marquez ini mendapatkan apresiasi dari banyak pihak, termasuk mantan pembalap Ducati, Andrea Dovizioso. Dovizioso, yang pernah membela Ducati selama 8 musim, mengungkapkan kekagumannya terhadap keberanian dan kemampuan adaptasi Marquez, terutama dengan motor baru dan tim pabrikan yang memiliki standar kerja tinggi. Tes pramusim di Barcelona menjadi debut resmi Marquez dengan Desmos Edici GP25. Dalam waktu yang relatif singkat, Marquez mampu menunjukkan performa yang kompetitif, hanya terpaut tipis dari rekan satu timnya, Francesco Bagnaia, yang finish di posisi ketiga. Marquez mengakui bahwa proses adaptasinya kali ini lebih mudah dibandingkan saat pertama kali menjajal motor Ducati tahun sebelumnya. Desmos Edici GP25 adalah motor yang luar biasa. Rasanya sangat berbeda dari apa yang saya alami sebelumnya, tetapi pengembangan yang dilakukan tim Ducati membuatnya lebih mudah dikendarai.
"Saya merasa nyaman sejak awal," ujar Marquez dalam sesi wawancara setelah tes. Kabar yang tak kalah mengejutkan adalah kehadiran Repsol dan Red Bull sebagai sponsor utama yang mendukung langkah Marquez bersama Ducati. Repsol, yang selama ini identik dengan tim Honda, kini tampak ingin terus menjaga hubungan panjangnya dengan Marquez. Sementara itu, Red Bull, yang juga memiliki sejarah panjang dengan Marquez, turut menjadi bagian penting dalam perpindahan ini. Keputusan ini menjadi salah satu langkah strategis Ducati untuk memperkuat citra mereka sebagai tim terdepan di MotoGP, menggabungkan dua pembalap berbakat dan dukungan sponsor kelas dunia. Andrea Dovizioso tidak hanya kagum dengan performa Marquez di atas lintasan, tetapi juga dengan dampak besar yang ia bawa ke Ducati. Kehadiran sponsor besar seperti Repsol dan Red Bull, menurut Dovizioso, menunjukkan betapa besarnya daya tarik Marquez sebagai ikon MotoGP. Mark membawa sesuatu yang berbeda ke Ducati. Dia tidak hanya pembalap yang hebat, tetapi juga sosok yang mampu menarik perhatian sponsor besar. "Ini adalah langkah besar untuk Ducati," ujar Dovizioso. Lebih lanjut, Dovizioso memuji kemampuan adaptasi Marquez yang cepat. Tidak mudah untuk langsung kompetitif dengan motor baru. Namun, Mark membuktikan bahwa dia masih berada di level tertinggi. "Saya yakin dia akan menjadi salah satu kandidat kuat untuk juara dunia tahun depan," ditambahnya. Kehadiran Marquez di Ducati Lenovo Team menciptakan salah satu kombinasi pembalap terkuat dalam sejarah MotoGP. Dengan Bagnaia sebagai juara dunia 2 kali dan Marquez sebagai juara dunia 8 kali, Ducati kini memiliki dua pembalap yang bisa diandalkan untuk mendominasi musim 2025. Dovizioso percaya bahwa rivalitas sehat antara kedua pembalap ini akan membawa Ducati ke level yang lebih tinggi. Dengan Mark dan Bagnaia di tim yang sama, Ducati memiliki segalanya untuk mendominasi. Mereka akan saling mendorong untuk menjadi lebih baik, katanya. Dengan performa mengesankan dari Marquez dan Bagnaia selama tes pramusim, Ducati semakin percaya diri menghadapi musim 2025. Claudio Domenicali, CEO Ducati, menyatakan bahwa target mereka adalah sapu bersih kemenangan di setiap seri MotoGP. Kehadiran sponsor besar seperti Repsol dan Red Bull juga akan memberikan dukungan finansial yang signifikan untuk pengembangan motor dan operasional tim. Sementara itu, Marquez menegaskan bahwa ia siap memberikan yang terbaik untuk Ducati. "Saya datang ke sini untuk menang. Dengan dukungan tim dan motor yang luar biasa, saya yakin kami bisa mencapai sesuatu yang besar," ujarnya. Kehadiran Marc Marquez di Ducati Lenovo Team membuka babak baru dalam sejarah MotoGP. Dengan dukungan dari sponsor besar, adaptasi cepat di atas Desmosedici GP25, dan kombinasi sempurna dengan Francesco Bagnaia, Ducati kini berada di posisi yang sangat kuat untuk mendominasi musim 2025. Andrea Dovizioso menyimpulkan dengan rasa optimisme, Mark dan Ducati adalah kombinasi yang sempurna. Ini akan menjadi musim yang menarik untuk disaksikan. Akankah Marquez membawa Ducati ke puncak kejayaan? Dunia MotoGP kini menantikan jawabannya. Andrea Dovizioso kagum dengan sikap Marc Marquez, menolak tawaran jadi pembalap utama Ducati dan memilih menghormati Francesco Bagnaia. Perjalanan Marc Marquez bersama Ducati Lenovo untuk MotoGP 2025 terus menarik perhatian, tidak hanya dari fans dan rekan-rekan satu tim, tetapi juga dari mantan pembalap Ducati, Andrea Dovizioso. Dalam sebuah pernyataan, Dovizioso mengungkapkan kekagumannya terhadap sikap rendah hati Marquez yang memilih untuk mendukung Francesco Bagnaia sebagai pembalap utama Ducati, meskipun bos besar Ducati, Claudio Domenicali, telah memberikan tawaran kepada Marquez untuk menjadi ujung tombak pengembangan Desmosedici GP25. Claudio Domenicali, CEO Ducati, dikabarkan menawarkan posisi utama kepada Marc Marquez setelah melihat performanya yang luar biasa di atas Desmosedici GP25 selama tes pramusim di sirkuit Barcelona pada 19 November 2024. Marquez, yang berhasil finish keempat dalam debutnya bersama motor pabrikan Ducati, menunjukkan kemampuan adaptasi yang luar biasa dan memberikan umpan balik teknis yang sangat berharga untuk pengembangan motor. Namun, Marquez dengan tegas menolak tawaran tersebut dan menyatakan bahwa dirinya lebih menghormati Bagnaia sebagai pembalap utama Ducati.
Bagnaia, yang sukses membawa Ducati meraih gelar juara dunia pada 2022 dan 2023, dinilai oleh Marquez sebagai sosok yang pantas untuk memimpin pengembangan Desmosedici GP25. Saya merasa belum pantas menjadi pembalap utama di tim yang baru ini. Pecco telah membawa Ducati ke level tertinggi, dan dia adalah pemimpin yang layak untuk tim ini, ujar Marquez dalam sebuah wawancara usai tes pramusim. Andrea Dovizioso, yang pernah menjadi bagian dari Ducati selama 8 musim, mengungkapkan kekagumannya terhadap keputusan Marquez. Dovizioso memahami tekanan besar yang datang dengan status pembalap utama di Ducati, namun ia memuji sikap rendah hati Marquez. Mark telah menunjukkan kedewasaan dan rasa hormat yang tinggi. Tidak mudah bagi seorang juara dunia 8 kali untuk datang ke tim baru dan menempatkan dirinya sebagai pendukung. Itu menunjukkan bahwa dia tidak hanya seorang pembalap hebat, tetapi juga pemimpin sejati, ujar Dovizioso. Dovizioso juga menyoroti betapa pentingnya harmoni dalam tim, terutama di Ducati yang terkenal dengan struktur kerja yang sangat terorganisir. Keputusan Marquez untuk mendukung Bagnaia sebagai pembalap utama, menurutnya, dapat menjadi faktor kunci dalam menciptakan lingkungan kerja yang positif untuk musim 2025. Keputusan Marquez ini juga mempertegas ambisi Ducati untuk mempertahankan dominasinya di MotoGP. Dengan dua pembalap berbakat seperti Bagnaia dan Marquez di dalam satu tim, Ducati memiliki peluang besar untuk melanjutkan tren kemenangan. Namun, Marquez menekankan bahwa meskipun ia menghormati Bagnaia sebagai pembalap utama, itu tidak akan mengurangi semangatnya untuk bersaing di lintasan. Saya akan bekerja sekeras mungkin untuk memberikan hasil terbaik. Bagnaia adalah pemimpin tim, tetapi kami adalah satu kesatuan. Kami akan saling mendorong untuk menjadi lebih baik, ditambahnya. Dengan hasil tes pramusim yang positif, di mana Bagnaia finish di posisi ketiga dan Marquez di posisi keempat, Ducati semakin percaya diri menghadapi musim MotoGP 2025. General Manager Ducati, Gigi Dall'Igna, menyebut bahwa kombinasi Marquez dan Bagnaia adalah salah satu tim terkuat yang pernah dimiliki Ducati. Kami memiliki dua pembalap luar biasa. Bagnaia adalah juara bertahan, sementara Mark membawa pengalaman dan gaya balap yang sangat unik. Ini adalah kombinasi sempurna untuk pengembangan motor kami, ujar Dall'Igna. Ducati kini memiliki ambisi besar untuk mendominasi sepenuhnya MotoGP 2025, tidak hanya melalui kemenangan balapan, tetapi juga melalui inovasi teknologi dan pengembangan motor. Marquez, dengan segala pengalamannya dari Honda, dipercaya akan memberikan sudut pandang baru yang membantu meningkatkan performa Desmosedici GP25. Namun, dengan sikap rendah hati dan komitmennya terhadap harmoni tim, Marquez menunjukkan bahwa dirinya tidak hanya fokus pada kemenangan pribadi, tetapi juga pada kesuksesan tim secara keseluruhan. Andrea Dovizioso menyimpulkan dengan pujian, Mark telah membawa Ducati ke era baru. Dengan pendekatannya yang cerdas dan penuh rasa hormat, saya yakin ini akan menjadi musim yang luar biasa bagi Ducati. Akankah kombinasi Bagnaia dan Marquez membawa Ducati ke puncak kejayaan di MotoGP 2025? Semua mata kini tertuju pada duo emas ini. Dani Pedrosa terkagum-kagum dengan data telemetri Marc Marquez di atas Ducati Desmosedici GP25. Legenda MotoGP Dani Pedrosa mengungkapkan kekagumannya terhadap Marc Marquez setelah melihat data telemetri pembalap Spanyol itu saat mengendarai Ducati Desmosedici GP25. Pedrosa, yang kini menjadi pembalap penguji KTM dan memiliki pengalaman panjang sebagai rival Marquez di lintasan, tak ragu menyebut performa Marquez sebagai sesuatu yang luar biasa, terutama mengingat transisinya ke motor baru dalam waktu yang relatif singkat. Dalam wawancara terbaru, Pedrosa membahas bagaimana data telemetri dari Marquez mencerminkan gaya balap yang unik dan efisien. Saya telah melihat banyak data dari berbagai pembalap selama bertahun-tahun. Tapi data dari Marc saat mengendarai Desmosedici GP25 benar-benar berbeda, kata Pedrosa. Bagi Pedrosa, apa yang dilakukan Marquez dengan Ducati merupakan pencapaian besar. Marquez baru saja bergabung dengan pabrikan asal Italia itu setelah bertahun-tahun membela Honda. Banyak yang meragukan kemampuannya untuk langsung beradaptasi dengan motor yang terkenal memiliki karakteristik sulit ini. Namun,
Marquez justru membalikan prediksi tersebut dengan penampilan yang konsisten impresif dalam pengujian awal. Mark mampu memahami karakteristik Desmosedici dengan sangat cepat. Cara dia mengerem, memanfaatkan grip ban belakang, hingga menyesuaikan posisi tubuhnya di atas motor terlihat sangat alami, seperti dia sudah bertahun-tahun bersama Ducati, ujar Pedrosa. Salah satu aspek yang paling mencuri perhatian Pedrosa adalah cara Marquez memanfaatkan pengereman, terutama dalam tikungan-tikungan cepat. Data menunjukkan bahwa Mark memiliki kepercayaan diri tinggi saat masuk tikungan dengan kecepatan sangat tinggi. Pengeremannya sangat presisi, bahkan lebih tajam dibandingkan pembalap Ducati lain seperti Francesco Bagnaia atau Jorge Martin, jelas Pedrosa. Hal ini semakin terlihat dalam tikungan ke kiri, di mana Marquez mampu mengatur distribusi bobot motor dengan sempurna. Ketika dia masuk tikungan ke kiri, Mark seperti berada di dunia lain. Sudut kemiringannya lebih agresif, dan dia mampu menjaga kecepatan lebih baik dari siapapun, tambahnya. Pedrosa juga menyebut bahwa kemampuan Marquez untuk menjaga stabilitas motor saat keluar tikungan adalah salah satu faktor yang membuatnya unggul. Di tikungan cepat tanpa pengereman, data menunjukkan bahwa Mark bisa mempertahankan momentum dengan sangat mulus. Ini adalah hal yang sangat sulit dilakukan di atas motor yang sekuat Ducati. Namun, Pedrosa juga mencatat bahwa ada area yang masih bisa ditingkatkan oleh Marquez, yaitu tikungan ke arah kanan. Saya melihat ada ketidakseimbangan antara tikungan ke kiri dan kanan dalam data Mark. Ini mungkin disebabkan oleh preferensi alaminya atau efek dari cedera-cedera yang pernah dialaminya. Tapi meski begitu, performanya tetap luar biasa, kata Pedrosa. Pedrosa percaya bahwa dengan pengembangan lebih lanjut, Marquez akan mampu mengatasi kekurangannya di tikungan kanan. Ducati punya sumber daya teknis yang hebat. Jika mereka bisa bekerja sama dengan Mark untuk menyempurnakan performa di area ini, dia akan menjadi ancaman yang lebih besar bagi semua rivalnya. Sebagai mantan rival, Pedrosa tak hanya terkesan dengan data telemetri Marquez, tetapi juga dengan determinasi yang ditunjukkannya untuk terus berkembang. Mark selalu punya semangat juang yang luar biasa. Dia tidak pernah puas hanya dengan menjadi baik, dia ingin menjadi yang terbaik. Itu terlihat jelas dalam caranya bekerja di atas motor dan memberi umpan balik kepada tim teknis, ungkap Pedrosa. Pedrosa menutup komentarnya dengan optimisme tinggi terhadap Marquez di musim MotoGP 2025. Menurutnya, Marquez memiliki potensi besar untuk membawa Ducati ke level baru dan menantang dominasi pembalap-pembalap top lainnya. Jika Mark terus berkembang seperti ini, musim 2025 akan menjadi salah satu yang paling menarik dalam sejarah MotoGP. Dia tidak hanya memiliki motor yang kompetitif, tetapi juga kemampuan untuk memaksimalkannya. Saya sangat menantikan untuk melihat bagaimana dia bersaing di lintasan, pungkas Pedrosa. Dengan penampilan gemilang selama pengujian awal dan dukungan penuh dari Ducati, Marquez tampaknya akan menjadi salah satu kekuatan yang sulit dihentikan di MotoGP 2025. Kombinasi antara talenta unik Marquez dan kehebatan teknis Desmosedici GP25 menjanjikan persaingan yang sengit di musim mendatang. For the fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.